kabarnya kalian hari ini ya? Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Sudah pada diri. Pelman mulai, Pelman tanya dulu. Hari ini siapa aja yang nggak masuk? Gak ada Pak. Nayaka. Kemana Nayaka? Umroh. Itu akan mempelajari tentang sudut rangkap trigonometri. Nah, tujuannya itu yaitu pertama kita tahu rumus sudut rangkap dari sinus, rumus sudut rangkap dari kosinus, dan juga rumus sudut rangkap dari tangen. Jadi harapannya nanti kalian tuh bisa menemukan rumus sudut rangkap ini dengan pikiran kalian sendiri. Kalian tak aja untuk menjadi seorang ilmuwan yang bisa membuat rumus itu. Walaupun sebenarnya rumusnya sudah diciptakan ya, cuman kita belajar. Siapa tahu suatu saat nanti kalian bisa menjadi seperti ilmuwan itu. Salah satu dari kalian ya, kita bisa meng-create something. Bukan hanya kita ikut gaya orang lain, tapi kita bisa meng-create. Kemarin kita membahas tentang rumus jumlah sudut trigonometri. Ada yang masih ingat? Sin alfa tambah beta. Ada yang bisa jawab? Sin alfa tambah beta jadi apa? Satu orang? Saya Apaan? sin alfa plus beta sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Oke, benar. Lanjut, kalau untuk cos alfa tambah beta mungkin ada yang bisa? Oke, Bella, apa Bella? Cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa kali cos beta. Sin beta. Oke, benar. 100 buat Bella. Satu lagi, tan alfa plus beta. Ada yang mau mencoba? John? Oke. Jadi ada yang tahu nggak? Rangkap itu apa? Coba. Rangkap dua, double. Nah, benar nggak? Apa bedanya rangkap dan ganda? Jangan pakai J. Apa? Ganda itu angkanya sama. Kalau ganda angkanya sama. Terus kalau rangkap? Angkanya. Nah, kalau ganda itu pasti 2. Kalau rangkap itu bisa lebih dari 2. Ya, rangkap itu bisa kan rangkap 3. Kamu pernah makan apa? Rujak di rumah kan biasanya kan kalau cabenya semakin pedes tuh nanti karetnya dirangkap telu. Karetnya dirangkap papat gitu ya. Semakin pedes kan biasanya rangkapnya ada itu. Nah, pada goals akhirnya nanti Pak Luma itu tidak hanya ingin membuat kalian bisa mempelajari tentang sin 2A, cos 2A, tan 2A itu saja. Bisa ke yang rangkap lebih tinggi, sin 3A, cos 3A, dan sin 4A gitu. Tapi sementara ini kita mempelajarinya tentang itu saja. Selanjutnya, coba kira-kira kalian bisa nggak kalau menghitung nilai sinus 120 derajat tanpa kalkulator dan grafik? Nah, bayangin aja masa matahari itu bisa sampai ratusan ribu lebih besar dari bumi dan bahkan mencapai 99,8% dari total berat semua benda di atas surya kita. Lalu bisa dibilang bumi ada di posisi yang tepat. Kita nggak boleh jauh sampai kedinginan dan nggak terlalu dekat untuk bakar sama panas di sekitar matahari. Kita berada di jarak yang pas untuk reaksi fusi nuklir di matahari yang tiap detiknya mengandung kimia yang kali lebih besar dari nuklir terkuat di manusia. Buat matahari itu kasih energi dan memungkinkan untuk menggunakan di sini di titik kecil tersebut. Jadi sekarang setiap pagi keluar kita bisa paham kalau sinar kita selalu merasakan panas yang ingin kita keringatkan sampai biasanya memberikan baju cucian yang datang dari tempat yang jauh dari sana. Dan seperti biasa. oke, coba. Di sini video itu tentang apa itu? Jarak dari orang, apa?
dan matahari. Jarak bumi dan matahari. Ada nggak seorang manusia yang bisa menentukan jarak bumi dan matahari secara langsung? Pakai penggaris 30 cm gitu. Nggak bisa ya, sampai ke matahari. Kan nggak mungkin dong. Nah, di sini loh manfaat dari trigonometri itu sendiri. Jadi ada seorang ilmuwan di tahun 850 Masehi yang sudah bisa memperkirakan, walaupun hanya kira-kira ya, tapi sudah Paluman bilang itu sangat-sangat hebat. Ini dari ilustrasi pengukuran dari Aristarchus. Jadi salah satu penemu bintang juga. Jadi beliau apa ya? Kalau untuk ilmuannya sudah gugur, ya. Pak Aris itu sudah bisa menentukan perkiraan jarak matahari dan bumi dengan menggunakan trigonometri. Artinya apa? Matematika itu abstrak kan, tapi semua itu masih bisa mungkin kita hitung dengan matematika. Ya, jadi manfaat dari nanti kamu belajar trigonometri ke depannya itu kalian juga bisa membuat sesuatu hal yang mungkin belum pernah diciptakan oleh orang lain. Akhirnya apa? Kamu terkenal seperti Pak Aristarchus di tahun 852 Masehi. Artinya apa? Sebelum ada komputer, sebelum ada teknologi, tapi sudah bisa memprediksi seberapa jauh jarak antara bumi dan matahari. Ini adalah manfaat dari trigonometri. Oke. Tadi kita sudah mengingat tentang rumus sinus, alfa plus beta, cos alfa plus beta, tan alfa dan plus beta. Nah, baru sekarang kita akan masuk ke sesi kerja kelompok, di mana kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 orang atau 4 juga bisa, tergantung dari pembentukan yang Paluman kemarin sudah tentukan ya. Nah, di sana kalian coba bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana caranya menghasilkan jawaban yang nanti akan dipresentasikan per kelompok satu orang ya. Oke. Jadi sebentar lagi Paluman akan bagikan LKPD-nya. Tolong dikerjakan bersama-sama, jangan sampai ada satu teman pun yang tidak bisa ya. Karena ini mudah kalau kamu mau berpikir, tapi ini jadi sulit kalau kamu tidak mau berpikir. Oke? Oke? Ada yang mau ditanyakan dari soal itu sebelumnya? Ini Pak, gimana ini Pak? Apa? Siapa? Bene. Oke, bentar, Mang Dewi ya. Apa kalian? Kalau ini tadi kan itu sin alfa plus beta. Kalau sin alfa min beta gimana Pak? Oh, jadi nanti kan kemarin kan kita sudah belajar tentang sin alfa plus beta dan sin Iya. alfa min beta ya. Nah, untuk membentuk sudut rangkap itu yang kita butuhkan itu sin alfa min plus betanya saja. Jadi sin alfa min beta itu tidak digunakan untuk menemukan sudut rangkap ini. Kenapa? Karena kalau digunakan nanti hasilnya sin nol terus. Karena alfanya kan nanti kita besarkan sama dengan beta. Jadi seperti itu ya. Iya. Tadi sin misalnya cos alfa. Jadi ini dicoba-coba jadi. Nah, di sini karena di sini ada sudut ACB, kemudian dibentuk dari dua bangun. Nah, karena ada dua bangun, kita kasih sudut di sini dinamai dengan sudut D. Jadi di sini ada sudut ACB, kemudian ada sudut ADC, kemudian ada sudut CDB. Seperti itu. Nah, di sini kan ada dua bangun. Di sini karena bentuknya segitiga, sudut ADC dibagi dengan cos 60 derajat. Sedangkan sudut CDB juga dibagi dengan cos 60 derajat juga. Sudut DCB-nya sama dengan 60 derajat. Iya, soalnya itu kan ini 980. Itu nama kelompoknya diisi dulu. Sama dengan sin alfa
Oke. Kelompok yang lain ada yang beda dengan punya Viola? Sudah sama ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 1, kelompoknya Viola. Tepuk tangannya dulu. Nah, kesimpulan yang diperoleh dari soal kegiatan kedua adalah cos alfa ditambah cos beta sama dengan cos alfa dikali cos beta minus sin alfa dikali sin beta. Jadi misalkan beta sama dengan alfa, maka cos alfa ditambah alfa, cos alfa ditambah cos alfa sama dengan cos alfa dikali cos alfa dikurangi sin alfa dikali sin alfa. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Oke, sudah benar yang dikerjakan Ridho? Ada yang mau bertanya atau bagaimana? Karena kalau Palukman lihat sudah perfect juga ya. Jadi semuanya sudah ditulis sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Sekarang kasih tepuk tangan dulu buat Ridho. Ada yang tanya ke kalian, sin 2 alfa jadi apa tadi setelah kalian kerjakan? Sama Chandra ya, dari apa? Chandra. Sin 2A jadinya 2 sin A cos A. Ya, benar. Chandra. Sekarang lanjut cos 2A tadi siapa yang bisa? Oke, Denin. Apa Denin? 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Oke, tadi kelompok 2 kan sama kelompok tadi itu juga membentuk perubahan yang baru dari cos 2A. Didapat dari identitas trigonometri ya. Berarti cos 2A jadi apa sekarang? Ada yang mau jawab? Ya, Jonan Dri. Apa Dri? Jadi cos 2A itu menjadi 1 min 2 sin Kuadrat A. Oke. Selanjutnya, bentuk lainnya apa? Satu lagi cos 2A. Oke, sekarang kamu lanjut mengerjakan satu soal tes formatif, dikumpulkan sebentar lagi kalau sudah selesai ya. Nanti itu untuk acuan nilai kalian. Jadi seberapa menguasai kalian dari materi yang telah diajarkan Pak Lukman. Oke, soalnya ada di papan dan kalian bisa langsung kerjakan secara individual. Oke, silakan mengerjakan, waktunya 15 menit. Ya, Pak. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang materi sudut rangkap trigonometri dan kalian juga sudah mengerjakan tes formatifnya ya. Ya, Pak. Oke, Pak Lukman berharap kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Jangan lupa untuk tetap belajar karena besok kita mau mempelajari tentang rumus setengah sudut trigonometri ya. Nanti kalian coba belajar di rumah supaya bisa lebih paham ketika nanti diajarkan Pak Lukman di depannya. Oke. Dan juga jangan lupa kalian harus tetap selalu semangat untuk belajar, semangat untuk bersekolah karena semua orang punya cita-cita yang harus dicapai. Kita sebagai manusia hanya bisa memperjuangkan. Jadi orang yang hebat itu orang yang mau berjuang, bukan hanya orang yang mau menang ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini Pak Lukman akhiri dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama supaya diberi keselamatan nanti ketika pulang. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Sekian sampai.